Halo, para sahabat khotbah. Jumpa lagi bersama dengan kami berdua dalam Sermon Like Things bersama dengan saya, Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, eh, hari ini kita akan mendiskusikan tetap dalam rangkaian Minggu Paskah ke-6, Ya, ya. ya. Minggu Paskah ke-6 dari bacaan leksionari kita. Apa aja nih, Rin, bacaannya? Baik, bacaannya itu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31, Mazmur 66 ayat 8 sampai 20, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dan Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Itu Ya, kalian. ini teks-teks yang agak sedikit menjelimet. Benar. Iya, Ya, Kak. tapi nggak apa-apa lah kita diskusikan lah apa sebenarnya yang bisa kita highlight ya. Bahkan juga bisa percakapan ini mungkin kita sendiri akan mendapatkan ide-ide untuk Mm-mm. khotbah ya, untuk persiapan ibadah kita. Apa yang buat Ya. kamu highlight dari teks-teks ini? Oke, Kalina. Apa tuh namanya kalau saya lihat dari kisah para rasul 22, kisah para rasul 17 ayat 22 sampai 31 ini kan kisah perjalanan Paulus ya. Nah, Mm-mm. ini saat ini dia sedang berada di Athena. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ini kan perasaan Paulus ini kan sangat sedih ya, karena dia melihat apa namanya patung-patung berhala yang ada di Athena dan orang-orang yang ada di sana menyembah berhala-berhala mereka. Bahkan dia menemukan tulisan apa tuh namanya kepada Allah yang tidak dikenal begitu ya. Nah, lalu dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Paulus ini, dia mencoba bagaimana mengajak semua orang yang menyembah berhala itu untuk meninggalkan itu, gitu ya kan? Dan ya sama seperti kisah minggu yang lalu itu ya, bagaimana menyuarakan kebenaran itu selalu mendapatkan tantangan dan ini juga yang di kalau minggu lalu itu tentang Stefanus, ya kan? Ini bagaimana Paulus yang berjuang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu juga mendapatkan cemooh gitu ya kan? Tetapi ada juga pada akhirnya yang mengikut Paulus dan percaya dengan imannya kepada Kristus gitu. Nah, Mhm. apa tuh namanya? Di sini walaupun banyak dari antara mereka yang masih menyembah patung-patung, dewa-dewa lain gitu ya, Paulus dengan tegas, dengan lantang memberitakan bahwa kebesaran Allah itu yang paling besar di dalam apa namanya kehidupan mereka sehingga bagaimana mereka harus meninggalkan dewa-dewa, penyembahan berhala, kuil-kuil yang menjadi tempat persembahan mereka itu. Nah, kemudian itu kalau dari kisah para rasul, kalau menurut saya itu bagaimana keberanian itu harus selalu ada ketika kita memberitakan kebenaran. Nah, di sini kalau saya langsung ke Injil ya kan, Yesus yang menjanjikan penghibur gitu ya kan. Hari Kamis yang akan datang apa tuh namanya hari kenaikan gitu ya Oh kan. iya, Nah, betul. disitulah Mhm. Yesus menjanjikan penghibur yang akan apa tuh namanya melanjutkan pekerjaannya di dunia ini gitu ya kan. Dia mengatakan penghibur itu adalah roh apa namanya roh kebenaran, roh penolong kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus meyakinkan bahwa dia akan menolong, dia adalah sumber kebenaran kayak gitu kan. Walaupun dunia tidak menerima dia gitu kan, karena dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tapi sebenarnya orang yang percaya padanya akan mengenal dia kayak gitu. Jadi di sini saya tertarik bagaimana kenal gitu ya kan Kak. Mhm. Ada pepatah bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang kayak gitu ya kan. Nah ini mengenal, mengenal dengan baik siapa yang menjadi penolong, siapa yang menjadi penghibur dan siapa sumber kebenaran itu. Kayak gitu ya kan. Apa tuh namanya?
di sini kan Yesus memakai apa namanya kata-kata ya. Kita tahu ya, Yohanes itu tuh seorang yang cerdas sehingga dia bisa mengolah kata-kata itu menjadi apik gitu ya kan. Apa namanya dia mengatakan eh, kamu tidak mengenal dia, tetapi dia Fiktif menyertai sekaligus sedikit kamu. rumit. Iya, sedikit rumit betul Kak. Kalau kita nggak betul-betul paham ini Mm. maksudnya apa ya, gitu ya kan. Nah, dunia tidak dapat melihat aku, tetapi kamu bisa melihat aku dan aku di dalam kamu, gitu ya kan. Nah, ini kan kalau saya apa namanya, saya pahami bahwa dengan imanmu yang kuat, kamu akan tahu, kamu akan kenal siapa yang menjadi penghiburmu, penolongmu, penghiburmu. Eh, apa tuh namanya? Yang menjadi sumber kebenaran itu, gitu kan, Kak. Nah, Hmm. jadi gimana ya? Berarti ini hubungan relasi gitu yang kuat antara siapa yang kita kenal dan yang mengenal kita. Itu dulu Kalina dari saya. Iya. Mm-mm. eh Kalau saya sih langsung ya, Rin, Iya, coba Kak. membaca setiap Mm-mm. teks dengan segala kelebihan, kelemahan, bahkan juga Mm-mm. apa yang muncul dalam tiap teks itu. Saya mencoba melihat apa nih yang bisa, nggak selalu harus kita khotbahkan Iya. keempat-empatnya begitu ya. Tapi Mm-mm. saya ingin coba melihat dari keempat ini apa benang merahnya gitu ya. Mm-mm. Saya menangkap gini, Rin. Eh, Pertanyaan yang sering, yang udah sering ya. Mm-mm. Apa yang paling dekat dengan hidup manusia ketika dia berada dalam penderitaan? Apa yang muncul, Mm. Rin? Pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mungkin gitu kali Mengapa ya, ini Kak. terjadi? Lalu Iya, di mana Tuhan, ya di kan? mana Tuhan, benar Nah, sekali. nah Kok ini Tuhan nggak berpihak gitu ya? betul. Kok Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi dan lain-lain. Mm-mm. Sebenarnya kenapa ini semua terjadi, ya? Dan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau di dalam teologi dikenal istilah teodisi, ya. Iya, Pergumulan, pergulatan batin manusia yang berada di dalam tertekan, ya, di dalam mm-mm. kondisi penderitaan, dan di situ muncul kenapa sih Tuhan? Kenapa ini terjadi? Di mana Tuhan? Kok Tuhan diam Iya, aja? Kok Tuhan kalau benar. dibilang tidak merencanakan yang jahat, ya, tapi Mm-mm. mengizinkan ini terjadi? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya melihat, kalau mau lihat highlight dari tiap teks, ini Mm-mm. buat saya ya, ini Iya, bisa teks-teks yang bisa menolong para sahabat khotbah atau juga yang mau persiapan ibadah adalah melihat mm. tema ini gitu, Mm-mm. teodisi, ya, kehadiran Allah di dalam Mm. setiap kehidupan manusia. Misalnya Iya, saja, saya mulai eh, dari Injil lah, Yohanes, ya. oke. Di Mm-mm. situ kan sekali lagi eh, Tuhan Yesus sebenarnya mengulang ya beberapa kata atau kalimat dari Yohanes 14 ayat 1, Mm-mm. pada ayat-ayat sebelumnya ya, bahwa engkau Iya. tidak akan ditinggalkan piatu, yatim piatu gitu ya, bahwa Mm-mm. ada roh penghibur, ya. Ini kan mau, Mm-mm. sekali lagi, konteksnya pesan Tuhan Yesus untuk para muridnya yang akan ditinggalkan, ya kan? Iya. Sebelum Mm-mm. peristiwa penyalipan gitu. Mm-mm. Dan ini seperti mau memberi gambar, memberi pengertian bahwa kamu yang tidak tidak dibiarkan sendiri, nanti ada roh, ada Mm-mm. yang menjadi penolongmu, ya, para Mm-mm. klaitos, ya, ya, Mm-mm. yaitu roh kebenaran, ya. Jadi Iya. ini sebenarnya yang mau diungkapkan bahwa pesan yang sangat kuat bahwa sekalipun mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, Mm-mm. tapi ada Allah yang tetap hadir gitu, Hadir. yaitu Mm-mm. roh-roh yang akan membuat para murid merasakan juga kehadiran Kristus, sekalipun Mm-mm. tidak ada secara fisik, ya, tidak Mm-mm. ada lagi secara fisik, tetapi roh penghibur itu akan membuat membuat para murid merasakan bahwa Kristus Hadir. hadir bersama dengan mereka.
ya. Ya karena itu Mhm. kan kenapa tadi Yohanes sangat kuat bicara tentang eh, aku di dalam kamu ya, Kamu, aku ada iya, bersama dengan Bapa, Bapa karena itu Bapa bersama dengan eh, kamu ya. Ini bicara tentang eh, apa Trinitas juga ada di situ iya, ya. Bahwa bagaimana Roh menolong kita untuk memahami kehadiran Bapa maupun mhm, Kristus ya di dalam kehidupan ya. Karena itu ini menjadi sesuatu yang menarik apalagi kemudian Roh itu juga yang bukan hanya menolong para murid untuk menyadari kehadiran Kristus ya dengan iya, kesatuan itu, tapi juga ketika para murid dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ya. hmm, Di situ juga mereka sebenarnya merasakan kehadiran mhm, Kristus, ya, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Inilah apa teodisi itu ya muncul. mhm, mhm, Ketika buat orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang merasa kesepian, tidak tahu mau apa, di situ mhm, diingatkan ada roh yang selalu hadir, ya, memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan pun, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, disitulah kita akan menikmati, merasakan bahwa Tuhan beserta dengan kita, gitu. Nah, iya, ngomong-ngomong roh kebenaran gitu ya, kalau kita mau bicara tentang dalam konteks penderitaan ya, misalnya kalau kita mau ini membuat saya teringat eh apa teorinya teologi traumanya Shelley Rainbow ya tentang middle spirit iya, ya kan, ketika mhm, konteks ditinggalkan itu juga ada pada orang-orang yang mengalami trauma ya, mhm, mhm, kesendirian, hancur hidupnya, mhm, kematian ya. Dan ketika kematian itu tiba pada peristiwa Kristus Sabtu Sunyi itu ya, Rembo kan mengatakan ada middle spirit ini iya, yang melihat bahwa di tengah mereka yang menderita karena trauma ini, yang merasa mati di dalam hidupnya, ada juga Allah di dalam Kristus yang mati bersama dengan mereka. Itu. iya, Roh mhm, ini yang mengingatkan, yang menemani mereka, mhm, menyadarkan mereka bahwa mereka tidak sendirian karena ada Kristus yang mati bersama mhm, dengan mereka, mhm, yang sama-sama dalam keadaan apa namanya lemah ya, rapuh. Ini kalau kita mau lihat teodisi lewat teks Yohanes ya. Yohanes, Lalu iya, kemudian, oh iya, satu lagi juga teodisi ini buat saya sih terlihat dari ada satu kata sebenarnya dari mulai iya, dari Kisah Para Rasul, Mazmur, heeh, Yohanes dan satu Petrus itu satu kata yang sama yang muncul. Kalau kamu iya, perhatikan ada kata mhm, hidup sebenarnya. oh, iya, Itu. Ini yang menarik buat saya sih, apalagi mhm, terkait dengan teodisi itu ya. mhm, Lalu coba ketika kita lari ke Kisah Para Rasul. Ya, mhm, Kisah Para Rasul, ketika di situ eh, Paulus juga menceritakan ya, memberikan gambaran tentang Allah yang mhm, tak bernama itu ya, Allah yang iya, disembah, tapi mhm, sebenarnya dia mau menceritakan ya atau mempersaksikan tentang Allah ya, mhm, Allah yang dia sembah begitu kan. sembah, Heeh. iya, Dan di sini kan mau menunjukkan sebenarnya kita bisa bicara tentang Allah yang hadir di dalam konteks keberagaman ya, inklusif ya, mhm, bahwa apapun juga ketika kita kita bisa berbeda di dalam kepercayaan dan lain-lain, tapi satu hal Allah yang sama yaitu Allah pencipta langit dan bumi begitu ya. Bahkan juga iya, yang menariknya adalah Paulus menggambarkan bukan cuma pencipta langit dan bumi tetapi Allah yang memelihara mhm, ciptaannya seluruhnya ya. Ini inklusivitas
yang bukan hanya antar manusia sebenarnya ketika kita bicara tentang alam semesta ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan juga yang menarik ketika dikatakan bahwa Allah yang tidak bisa dikuasai, dikontrol oleh Iya, oleh kekuatan apapun juga gitu ya. Eh, benar. ini menarik kan, bahwa Mm-mm. seringkali pertikaian perbedaan apapun namanya ya, termasuk juga perbedaan agama, Iya, kan sebenarnya diskusinya adalah ketika merasa yang sana lebih baik daripada yang yang sini ini. kan, saya lebih baik daripada yang lain gitu. Iya, betul. Tentang Allah, bicara tentang Allah. Tapi Paulus mau mengatakan bahwa Allah tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga. Ya, Mm-mm. inilah yang mau ditunjukkan tentang Allah yang hadir dalam hidup manusia sebenarnya. Di tengah perbedaan apapun juga, ketika kita menyembah Allah yang kita percaya sebagai Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, yang memelihara semuanya, bahkan juga Allah yang mengontrol segalanya ya, bukan manusia yang mengontrol Allah. Iya, Iya, ya. Dan ini kan membawa tadi ya inklusivitas itu akhirnya merekatkan kita pada satu satu sisi yang sama ya. mhm. Kalau kita percaya pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah sendiri juga adalah Allah yang memelihara, kenapa kita tidak hidup di dalam eh, apa ya, kebersamaan ini gitu. Mhm. Ya kan Betul. mewujudkan tentang bagaimana pekerjaan Allah dilakukan bersama-sama, Mhm. bahkan juga di dalam memelihara seluruh ciptaan, bukan menguasai seluruh ciptaan itu. Iya, Dari kisah para rasul kita bisa bicara iya, itu ya. iya. Lalu kalau kita mau lihat lagi, apa nih? 1 Petrus, Iya, 1 Petrus 3. Ini juga beberapa minggu yang lalu ya kita juga bicara tentang bagaimana penderitaan iya, benar. ya, bagaimana menderita karena kebenaran sebenarnya. Demi kebenaran. Ya, Mhm. ini kan seperti diulang lagi di dalam satu Iya. Petrus 3 ya. Karena Mhm. sekali lagi konteksnya memang penulis Petrus itu berbicara dalam konteks domestik ya, kehidupan bersama di dalam rumah tangga ya. Mhm. Dan juga Betul. di sini yang menariknya di mana nih yang tadi kalau kita membicarakan tentang teodisi itu, yaitu Mhm. ketika di sini diingatkan bagaimana orang-orang yang sebenarnya menjadi pengikut Kristus ya, bahwa memang penderitaan itu sesuatu yang real, yang akan mereka hadapi begitu ya. Iya. Apalagi ketika ada mereka harus berada di lingkungan eh, orang-orang atau komunitas yang tidak selalu bisa menerima kehadiran mereka ya, Mhm. Iya. orang-orang Kristen. Karena itu yang menarik adalah ketika di situ dikatakan bahwa kalau kamu menderita dan itu karena Kristus ya, karena kamu Mhm. berbuat baik ya, karena Iya. Kristus ya, berbahagialah ya. Berbahagia. Maka kamu akan Ini kan berbahagia. sekali lagi mau mengingatkan juga bahwa jemaat diajak untuk punya daya tahan ya, daya juang Mhm. untuk tetap Mhm. bertahan di dalam iman ya. Mhm. Sekaligus melihat bahwa eh, Tuhan selalu ada bersama dengan mereka yang tetap ya mengikuti apa Menganugerahnya. yang Mhm. Kristus lakukan ya, berbuat baik. Karena itu menurut saya yang menarik adalah ketika 1 Petrus 3 ini juga bicara tentang bahwa kamu kan sudah dibaptis ya. Iya, iya. Nah, dan baptisan itu bukan apa ya, bukan untuk, ini menarik sih buat saya, bukan Membersihkan untuk kenajisan rohani. apa? Bukan untuk membersihkan kenajisan Membersihkan rohani. kenajisan rohani, tapi Iya, untuk punya hati memohon. nurani gitu kan Nah, ya, betul. beroleh Iya, hati hatinya nurani. Ini luar yang biasa baik. sih buat saya ya. Betul. Baptisan itu kan buat kita yang percaya ya tanda bahwa kita masuk di dalam dalam eh, komunitas tubuh Kristus Jamaah. ya Iya. Mm-mm. itu. Dan disinilah sebenarnya kehadiran Allah diingatkan kembali melalui ini. Kristus Mm-mm. yang hadir,
yang menderita buat kamu itu ya adalah berbuat baik ya. Karena apa? Karena memang hati nuraninya juga dipimpin dan Baik. dituntun oleh Allah Iya, ya, oleh betul. Roh Allah ya. Heeh. Karena itu ini diingatkan kembali bahwa eh, rasakan kehadiran Allah ketika kamu berbuat baik dan itu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Heeh. Kudus yang ada di dalam hati nuranimu Hati begitu itu. loh. Benar. Ini karena ya itu ya apa sih yang bisa menguji perbuatan seseorang baik atau nggak baik gitu ya. Betul, Kita Kak. di dunia sekarang kan kita bisa lihat oh iya ya baik gitu. Tapi Mm, sebenarnya mm. adalah kamuflase kan? Iya, benar. Ya cuma apa eh, itu di depan saja ya. Aja. Tapi apa yang bisa membuat kita tahu bahwa memang itu pure, benar begitu ya, Kebaikan. kebaikan. Mm, Itu karena dipimpin oleh hati nurani kan. mm. Ini kalau pakai istilahnya ada mens rea-nya enggak gitu kan orang ngomongin Iya. mens rea gitu ya. Eh, Kalau ini kebalikannya ya, mens rea kan niat jahatnya ya, orang berbuat Iya. jahat atau berbuat baik juga ya. Kan bisa jadi di eh, ada ada yang mendasarinya ya, bisa jadi niat Mm, jahat tapi iya. ditampilkan dengan kebaikan gitu ya. Dan pada kasus-kasus kalau kita lihat belakangan ini kan ya sebenarnya kita Mm, lihat sebenarnya kebenaran itu memang akhirnya nggak bisa dikalahkan. Ya. mm, mm. Segala sesuatu yang baik karena itu kenapa eh, 1 Petrus kan sangat tegas bilang kalau kamu melakukan sesuatu yang baik dan itu karena Kristus nggak perlu takut karena apa? Karena Iya, kebenaran akan muncul dan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh betul. segala perbuatan manusia Mm, begitu kan? Nggak akan ada yang bisa apa ya membuktikan bahwa kamu bahkan punya niat jahat di situ nggak akan ada gitu. iya, Dan kita lihat rasanya di beberapa kasus belakangan ini di negara kita kan, ya, kita lihat akhirnya kita bisa menimbang ya dalam iya. kasus-kasus persidangan dan lain-lain. Mhm. Ada banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan penegak hukum, Hukum, benar Kak. Heeh. malah apa Padahal, ya, eh, mm, ya memalukan lah ya. iya, Itu betul. dia berusaha menjatuhkan orang, ya, menjebak orang, tapi Mhm. tidak bisa juga di apa namanya dihancurkan oleh kebenaran yang muncul gitu ya lewat Iya, proses itu. Iya. Nah, yang terakhir juga menurut saya di Mazmur, Mazmur Mazmur. 66 juga kalau saya membayangkan ini Mazmur dari seorang pemazmur yang sudah mendapatkan kebebasan begitu ya, sudah Mm, melewati masa-masa penderitaannya. Tapi yang iya. menarik adalah, nah ini dia mencoba memaknai penderitaannya lewat Mhm. kenapa saya menderita ya. Kalau Iya. lihat ayat 8 sampai 13 ya, dia akan Mhm. bicara tentang bagaimana Tuhan menghajar aku ya. Iya. Dan di situ dia bicara tentang Allah Allah menguji ya, membawa ke dalam jaring, membiarkan Mhm. orang-orang melindas kepala kami. Kan kita Mhm. kadang-kadang kalau membaca ini kayak, hah, masa sih ada Allah yang seperti itu? Buat kita mungkin bisa jadi berbeda. Pemahaman teodisi Iya. itu nggak selalu sama ya buat tiap Iya. orang-orang yang menderita. Tapi buat pemazmur inilah apa ya kesaksian imannya ini yang dia dia maknai ya Mhm. penderitaan Mhm. di mana Allah yang memang memberi ujian bukan ujian untuk berniat jahat menghancurkan gitu ya tapi membuat mereka kuat bahkan bebas dari Iya. penderitaan mereka gitu kan karena itu eh, di sini pemazmur seolah mau menggambarkan ketika Allah sudah melakukan itu dan sekaranglah ini saatnya kami perlu ya di tengah kami sudah bebas tetap ritual penebusan dosa, pertobatan itu tetap dilakukan ya Iya. dengan dia mengatakan nasar itu diberikan dan lain-lain ya dan selanjutnya di bagian selanjutnya kembali
Mhm. eh, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu baik ya. Karena Iya, itu dia mau terus memuji Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau saya sih itu, kalau ngomongin teodisi, itu muncul di dalam masing-masing teks sih. iya kali nak. Iya sih, betul. Saya sih ada itu keterhubungannya karena memang membicarakan tentang Allah yang hadir itu ya. Mm-mm. Jadi ya Dan menarik juga sih, sesekali ya khotbah-khotbah mm-mm, kita bicara juga tentang teodisi ya. iya, Kak. Di tengah Dan banyaknya penderitaan lah di sekitar kita, atau bahkan betul. ketika dalam keadaan kita baik-baik saja, merenungkan kembali Iya, kehadiran Tuhan ya, bagaimana iya, Tuhan berbicara, menampakkan dirinya, bekerja, mm-mm, ya, menemui kita, menjumpai mm-mm, kita, ya, ya di iya. dalam segala cara ini juga perlu juga Cara- sih. Dan cara yang tidak terduga ya, Mm-mm, gitu. mm-mm. Iya. Ya, Iya. semoga sahabat khotbah tertolong kali nak. Iya, selamat persiapan ya para sahabat. Iya. Sekali lagi, apabila ada masukan, ada ide-ide yang mau kita Mhm, bahas, silakan langsung saja DM di IG maupun di chat roomnya kita mhm. atau email ke prigikasih ministry@gmail.com. Oke, terima Iya. kasih. Selamat persiapan. Tuhan berkati. Bye-bye.